Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 5, sub 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah memasuki subtema 2 di tema 5. Pada subtema 2 memiliki judul Pahlawanku Kebanggaanku. Sebelumnya kita sudah mempelajari kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Tarumanegara dan juga kerajaan Majapahit. Ada juga kerajaan bercorak Buddha seperti kerajaan Sriwijaya. Nah, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Mari kita cari tahu dari cerita berikut. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talu di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia harus berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arupalaka Latenri Tata Tuerum sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan bacaan di atas, sekarang isilah tabel-tabel berikut. Tabel ini memuat apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Bapak contohkan seperti ini. Misalnya, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Nah, beliau adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Misalnya seperti ini. Yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah bagaimana perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan dari Belanda. Nah, itu adalah contohnya. Kamu bisa mencari apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin yang lainnya dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Selamat mengerjakan. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, bagaimana cara kamu sendiri menghargai jasa para pahlawan? Coba jelaskan jawabanmu. Seperti biasa, Bapak akan contohkan beberapa cara membuatnya. Misalnya, kita bisa menunjukkan kita menghargai jasa para pahlawan dengan cara seperti yang sederhana, seperti berziarah ke taman makam pahlawan yang ada di daerahmu. Kemudian, bisa mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya.
Kalian juga bisa melakukan hal sederhana lainnya, seperti ikut mendoakan arwah para pahlawan agar tenang di sana. Nah, sekarang silakan kamu cari bagaimana cara untuk menghargai jasa para pahlawan yang lainnya. Selamat mengerjakan. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang? Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Kenapa menggunakan cermin? Karena zaman dulu, terkadang posisi kita dan teman saat berperang sangat jauh. Jadi, tidak mungkin kita berteriak kepada teman kita untuk menanyakan sesuatu, karena itu akan mengakibatkan musuh bisa mengetahui strategi saat kita berperang. Jadi, digunakanlah cermin yang disinari oleh cahaya untuk memberikan kode-kode kepada teman kita saat berperang, dan strategi apa yang harus dilakukan sesuai dengan kode cahaya yang diberikan. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Coba kalian lihat gambar di samping. Bagaimana anak-anak tersebut memantulkan cahaya matahari menggunakan cermin. Nah, sekarang kita akan membahas cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin melalui praktek. Amati langkah-langkah praktek atau percobaan yang ada di bukumu. Dengan percobaan ini, kamu bisa belajar sambil bermain. Bacalah langkah-langkah percobaan dengan benar dan dengan seksama. Kemudian setelah itu, silakan kamu buat laporan kegiatan percobaan seperti yang sudah pernah kalian lakukan pada pembelajaran 1. Tuliskan nama percobaannya, tujuan percobaan, alat-alat yang digunakan selama percobaan, langkah kerja, dan kesimpulan. Bagi kalau kalian yang belum paham, bisa melihat terlebih dahulu video tema 5 sub 1 pembelajaran 1. Bapak contohkan, untuk nama percobaannya adalah percobaan pemantulan cahaya. Nah, untuk yang berikutnya, silakan kalian cari tahu sendiri. Selamat bekerja. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan Raja-Raja Nusantara. Bersama Siti, coba amati gambar di bawah ini. Nah, berikut adalah beberapa raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Hasanuddin, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Beliau memimpin kerajaannya dari tahun 1654 sampai 1660 Masehi. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda, yang memimpin Kesultanan Aceh dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, untuk Sultan Iskandar Muda, Bapak akan bacakan sedikit sejarahnya. Dengarkan baik-baik. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Nah, itu sejarah singkat dari Sultan Iskandar Muda. Kalian bisa lebih mencari sejarah lengkapnya di internet. Nah, sekarang silakan kalian isi tabel berikut. Seperti halnya yang tadi, sekarang tuliskan apa yang kamu ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa kerajaan Islam. Lalu, tuliskan juga hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa kerajaan Islam. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.